Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita. Saya mengajak kita semua, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Sebab semangat di dalam Tuhan akan membawa kita semakin hidup di dalam pertumbuhan untuk terarah hanya kepada Yesus sebagai kepala gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam firman Tuhan pada saat ini saya beri tema selingkuh rohani. Kita akan melihat Yehezkiel 23 ayat 36 sampai ayat 37. Saya baca firman Tuhan. Yehezkiel 23 ayat 36 dan ayat 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat selingkuh rohani itu sama dengan persinahan rohani di hadapan Tuhan. Dan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membenarkan yang namanya persinahan. Allah murka dengan umatnya yang melakukan persinahan rohani dengan menyembah berhala bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan Allah tidak akan segan-segan menghukum umatnya demi menegakkan keadilannya, bahwa Dia adalah Allah yang adil. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal ini, Allah menyuruh Nabi Yehezkiel untuk menghakimi Ohola dan Oholiba, dua orang perempuan satu ibu, karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan keji, kata firman Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan perzinahan rohani. Mereka selingkuh rohani. Siapa Ohola dan siapa Oholiba? Kalau kita lihat, Ohola dan Oholiba ini mereka bukanlah seorang yang nyata. Jadi bukan orang-orang yang nyata. Tetapi ini hanya sebagai gambaran, yaitu umat Tuhan. Ohola adalah Samaria, kerajaan utara atau kerajaan Israel. Dan Oholiba adalah Yerusalem, kerajaan selatan atau yang dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Nah, kita lihat Israel dan Yehuda adalah umat Tuhan yang melakukan perselingkuhan rohani. Mereka melakukan perzinahan rohani dengan bersundal kepada para allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita lihat itu di dalam ayat 37 sampai ayat 39. Dikatakan seperti ini, sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh
inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Kita lihat dari persinahan itu, dari firman Tuhan yang kita lihat di ayat 37 sampai ayat 39, dari persinahan itu, dari perselingkuhan itu ada harga yang mereka bayar. Yang pertama, firman Tuhan bilang mereka mempersembahkan anak-anak lelaki mereka yang lahir bagi Allah. Mereka persembahkan sebagai makanan berhala-berhala dari bangsa kafir. Yang kedua, mereka menajiskan tempat kudus Tuhan dan melanggar kekudusan hari-hari sabatnya Tuhan. Dengan demikian, mereka mempermainkan kekudusan Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perselingkuhan rohani, perzinahan rohani akan menjauhkan kita dari penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan adalah penyembahan yang benar. Tetapi perselingkuhan rohani menjauhkan kita dari penyembahan yang benar. Menjauhkan kita dari kekudusan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, hal itu membuat Allah menjauhkan diri dari umatnya. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan menjauhkan, Tuhan meninggalkan mereka. Kalau tidak ada lagi Tuhan di tengah-tengah umatnya, yang pasti ada malapetaka yang akan mereka alami. Padahal kalau kita lihat di sini, Israel dan Yehuda adalah milik Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jadi dikatakan mereka aku punya. Tetapi sayang sekali mereka rela meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala bangsa-bangsa kafir. Itu sebabnya Tuhan murka dan Tuhan meninggalkan mereka. Ini akibat dari perselingkuhan. Akibat dari persinahan rohani umat Tuhan. Allah bukan hanya menjauhkan diri dari mereka, Allah bukan hanya meninggalkan mereka, tetapi mendatangkan hukuman atas mereka. Kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya bagaimana penghukuman Tuhan datang kepada umat Tuhan. Bagaimana mereka akan diserang oleh kerajaan Babel, oleh kerajaan Asyur, bagaimana mereka akan dibantai, mereka akan dibunuh, bahkan dari sisa mereka akan dibawa sebagai tawanan, baik di kerajaan Asyur, baik di kerajaan Babel. Dan ini sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, tetapi ini yang akan dialami oleh umat Tuhan. Dan pada waktu itu mereka sudah mengalami hal yang demikian. Dan sekali lagi, ini semua terjadi akibat dari perselingkuhan rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala bentuk perselingkuhan rohani tidak akan pernah mendatangkan berkat, tetapi itu hanya mendatangkan kutuk. Kalau ada yang melakukan perbuatan-perbuatan demikian, mungkin di hari-hari ini kita sama seperti umat Tuhan. Kita bisa dikatakan sebagai Ohola dan Oholiba yang menduakan Tuhan. Mari firman Tuhan mengajak kita bertobat dan kembalikan hati kita hanya kepada Tuhan yang benar, kepada penyembahan yang benar. Supaya apa? Supaya kita mengalami berkat, bukan kutuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh kembali
menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu datang dan menegur, menasihati kami sebagai umat-umat Tuhan untuk kami tidak melakukan perselingkuhan rohani, untuk kami tidak melakukan persinahan rohani dengan menduakan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang pasti mendatangkan kutuk bukan berkat bagi setiap mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, itu sebabnya Tuhan, biarlah kami semakin setia hanya kepadamu Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.